Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arkan Putra Kusuma Abadi, biasa disebut atau dipanggil Arkan. Kali ini kita nggak akan bahas politik ataupun gosip-gosip artis teman-teman, tapi kita akan membahas sesuatu yang lebih dekat sama kita, yaitu adalah desa. Nah, jadi sebenarnya tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah pembangunan desa yang tugasnya berupa potensi dari desa masing-masing atau sekitar. Saya percaya kalau setiap desa itu sebenarnya punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana saja kita menggali, mendorong, atau ya memaksimalkan potensi tersebut lah. Dan desa yang saya pilih kali ini adalah tidak lain tidak bukan adalah desa yang saya tinggali sekarang, yaitu Desa Japan. Mendengar nama Japan pasti kalian berekspektasi yang wow gitu ya, yang mungkin terbayang di kalian seperti desa-desa di Jepang. Enggak teman-teman, desa Jepang ini seperti desa secara umum aja di Indonesia, dan tepatnya terletak di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kalian tahu, ternyata setelah saya searching, setelah saya telusuri, Desa Japan memiliki luas sekitar 154 hektar. Wow, itu lebih luas dari yang saya perkirakan. Dan 5 kilo akses dari pusat kabupaten dan juga sangat dekat dari pusat kota Mojokertonya. Jadi secara akses gampang, jalan juga mulus. Jadi kalau mau jadikan desa wisata udah siap banget. Kalau ngomongin sejarah, desa ini punya sejarahnya sendiri teman-teman. Dulu desa ini dikenal dengan nama Kuto Bedah. Saya tidak tahu pasti artinya, tapi itu yang saya tahu. Dan konon katanya dulu desa ini pernah disinggahi oleh Raja yang Muruk. Bayangin aja, jalan yang kita lewati sehari-hari, yang kita akses setiap hari, ternyata dulu pernah dilewati oleh rombongan Majapahit. Wah, ini kalau diangkat Desa Japan bisa menjadi desa sejarah. Potensi paling menarik ya, jadi desa ini punya yang namanya melon premium teman-teman. Jadi Desa Japan ini punya greenhouse yang hasilnya top, bisa dibilang ya. Jenisnya adalah Intanon, buahnya besar dan manis, dan juga sudah beberapa kali panen. Dan ayah saya sendiri pernah mencoba dan bilang kalau memang buahnya enak dan manis. Jadi bayangin kalau kita bikin agrowisata melon gitu teman-teman. Wisatawan datang, ikut nanam, ikut panen, lalu foto-foto biar fit Instagram mereka cakep. Jadi kita nggak cuma jual melon, tetapi juga jual pengalaman. Dan yang bikin optimis adalah infrastruktur di desa ini diperhatikan teman-teman. Seperti yang terjadi tahun lalu, yaitu jalan di salah satu dusun di desa ini sudah diperbaiki menggunakan dana desa teman-teman. Dan juga ada banyak sekolah, salah satunya adalah SDN Japan dengan akreditasi A, dan juga ada SMA N1 Suko dengan akreditasi yang sama. Anak mudanya juga bisa dilatih
diajak untuk bikin video promosi, membuat event, jadi pemandu wisata. Jadi bukan cuma warga senior aja teman-teman, anak muda pun ikut bergerak. Dan saya percaya kalau masa depan desa itu tergantung kita, bagaimana cara kita mengelola, mengembangkan, memberikan inovasi baru. Dan Desa Japan sudah memberi kita modal berupa sejarah, lahan sudah tersedia, potensi juga ada, tinggal bagaimana saja kita mengelola hal tersebut dan memaksimalkan potensi yang ada. Dan juga saya mau berterima kasih kepada Bapak Helmi Bohemia, karena dengan adanya tugas ini saya jadi tahu tentang desa saya yang selama ini saya tinggali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.